Apa yang terjadi dengan Dadu Sangkuni setelah pertandingan antara Pandawa dan Kurawa? Apakah ada penyebutan Dadu setelah itu di Mahabharata? Asal muasal kisah di mana Sangkuni mendapatkan dadu ajaibnya itu berasal dari kisah Jaina dan kisah Jawa tentang Mahabharata. Jika Anda membaca Mahabharata secara sederhana, Anda akan menemukan Sangkuni sebagai seorang yang kejam, licik, dan manipulatif yang sangat ingin menghancurkan Pandawa demi Kurawa. Duryudana sangat gembira mendengarnya, namun ia tidak menyadari bahwa pamannya sedang melakukan permainan licik untuk menghancurkan rumah tangga Kuru. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Pandawa dan Kurawa masih anak-anak, mereka memainkan permainan yang seperti biasa berakhir dengan perkelahian. Kurawa mencaci maki Pandawa, "Kamu adalah anak pelacur," menunjuk pada fakta yang diketahui secara luas bahwa Pandawa bukanlah anak dari suami ibu mereka. Pandawa membalas dengan mengatakan, "Dan kamu adalah anak seorang janda." Para Kurawa terkejut mendengarnya. Tentu saja ibu mereka bukan seorang janda. Mereka menangis kepada Bisma dan menceritakan seluruh kejadian kepadanya. Lalu Bisma memutuskan untuk menyelidiki dan mengirimkan mata-mata ke kerajaan Gandhara untuk mencari tahu kebenarannya. Mata-mata tersebut mengetahui bahwa ketika Gandhari lahir, para astrolog telah meramalkan bahwa suami pertamanya akan berumur pendek, sedangkan suami keduanya akan berumur panjang. Ayahnya Suvala kemudian memutuskan untuk menikahkan putrinya dengan seekor kambing, dan kambing tersebut dikorbankan segera setelah menikah. Secara teknis, hal itu membuat Gandhari menjadi janda. Bisma sangat marah ketika para ahli nujum mengungkapkan bahwa Kurawa sebenarnya adalah anak-anak yang akan dilahirkan oleh kambing tersebut. Seandainya dia tidak dikorbankan, saya telah ditipu oleh Suvala. Seorang janda memasuki rumah bangsawanku sebagai menantu perempuan. Jika dunia mengetahui hal ini, saya akan menjadi bahan tertawaan seluruh Bharata Varsa. Aku akan membunuh seluruh keluarga Suvala dan membiarkan rahasia mengerikan ini mati. Mereka, Bisma mengurung Suvala dan putra-putranya di penjara bawah tanah. Setiap hari mereka hanya diberikan segenggam nasi. Suvala memberitahu putra-putranya. Bisma mengetahui bahwa membunuh keluarga adalah adharma. Jadi dia telah menemukan cara untuk membunuh tanpa melanggar kode dharma. Dia memberi makan setiap hari, tetapi jumlah makanannya sangat sedikit, sehingga dia akan kelaparan dan mati. Tidak ada yang dapat dia lakukan mengenai hal ini, karena meminta lebih banyak makanan adalah adharma, dan merupakan adharma jika melarikan diri dari rumah anak perempuannya ketika makanan masih tersedia. Hari-hari pun berlalu, keadaan menjadi lebih buruk. Saudara-saudara Gandhari mulai berebut makanan yang disajikan. Suvala yang kelaparan dan menderita mempunyai ide. Biarkan hanya satu dari kita yang makan, yang paling cerdas di antara kita. Biarkan saja dia bertahan dan mengingat kesalahan besar yang dilakukan Bisma kepada kita. Biarkan dia hidup untuk membalas dendam. Sangkuni, si bungsu, adalah yang terpilih dan sendirian ia memakan makanan yang dihidangkan, sementara seluruh keluarganya kelaparan di depan matanya. Sebelum meninggal, Suvala memukul kaki Sangkuni dengan tongkat dan pergelangan kakinya patah. Sekarang kamu akan pincang setiap kali berjalan, dan setiap kali kamu tertatih-tatih, ingatlah kejahatan Kurawa terhadap keluargamu.
jangan pernah memaafkan mereka. Sufala menyadari kesukaan Sangkuni pada permainan dadu. Dia memberitahu putranya dengan nafas terakhirnya, "Saat aku mati nanti, ambillah tulang jariku dan ubah menjadi dadu. Mereka akan dipenuhi amarahku dan akan berubah ke arah mana saja yang kamu inginkan. Dengan begitu, kamu akan selalu memenangkan permainan dadu." Penuturan orang Jawa jauh lebih lugas dalam menyatakan bahwa Gandari dan keluarganya ditipu dengan tidak memberitahu bahwa Drestarasta buta, dan keluarga tersebut datang untuk memprotes hal yang sama dan cerita selanjutnya. Dalam beberapa versi, kisah keluarga Sangkuni merupakan bagian dari banyak tradisi rakyat. Dalam beberapa varian, Duryudana bukan Bisma yang bertanggung jawab atas pembunuhan ayah dan saudara laki-laki Sangkuni. Tujuan narasinya adalah untuk mengingatkan semua orang agar tidak menghakimi orang tanpa mengetahui kisahnya. Bahkan penjahat terburuk pun memiliki cerita yang mungkin menjelaskan tindakan mereka tanpa memaafkannya. Dalam versi cerita lain, Sufala dimasukkan ke dalam penjara bersama putra-putranya karena menolak memberikan Gandari menikah dengan pria buta. Jadi Gandari, seperti Ambika dan Ambaika, adalah seorang tawanan, dan begitu pula Sangkuni. Secara tradisional, cerita-cerita ini adalah cerita lokal dan dianggap sebagai narasi yang disisipkan. Bagaimanapun, Yudhistira dapat disalahkan karena membuat banyak pilihan yang tidak masuk akal tanpa mau berkonsultasi dengan saudara-saudaranya yang berpikiran sehat. Begitulah Yudhistira mampu melakukan begitu banyak blunder sepanjang hidupnya dalam usahanya berjalan di jalan Dharma. Dharma yang merugikan dirinya sendiri dan terlebih lagi orang lain. Yudhistira memiliki kemampuan untuk menutupi kegagalannya diplomatiknya dengan takdir, pengkhianatan, sastra, dan lain-lain. Mahabharata menyebutkan kegemarannya berjudi dan yang berperan penting baginya untuk menerima tawaran itu atas dasar diplomatik. Analoginya akan kita temukan dalam kisah Nala Damayanti, kemudian di mana raja kehilangan kerajaannya karena perjudian. Namun aspek paling kontroversial dari permainannya adalah pertaruhannya atas kerajaannya dan kemudian Drupadi yang membuat kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu yang berkaitan dengan sejarah, apakah negara milik penguasa secara pribadi atau milik rakyat pada umumnya? Apakah penguasa memegang hak kepemilikan mutlak atas kerajaannya? Apakah wanita bisa dijual sebagai fetis atau adakah agensi wanita di tubuhnya sendiri?